Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai fenomena oceanografi yang paling masif dan vital di dunia. Salah satunya yang terjadi di perairan Indonesia yaitu Arus Lintas Indonesia atau Arlindo. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai Arlindo, ada pun 5 poin utama yang terstruktur dalam presentasi tim kami kali ini, yaitu pengertian Arlindo, jalur Arlindo, karakteristik massa air, dampak Arlindo terhadap dinamika perairan Indonesia, dan terakhir kesimpulan dari seluruh materi ini. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai dengan poin yang pertama mengenai pengertian Arlindo. Arlindo merupakan sistem arus laut yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Arus ini membawa massa air hangat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan menjadi bagian penting dari sirkulasi termohalim global. Keberadaan Arlindo sangat berpengaruh terhadap dinamika perairan Indonesia karena mampu mengubah karakteristik massa air, distribusi panas, serta kondisi oceanografi di wilayah yang dilaluinya. Teman-teman dapat melihat peta berikut yang terdapat garis merah atau arus permukaan yang hangat, menggambarkan arus laut yang mengalir di lapisan permukaan hingga kedalaman beberapa ratus meter saja. Air ini memiliki suhu yang hangat dan densitas yang rendah sehingga ia mengapung di lapisan atas laut. Jika kamu perhatikan wilayah Indonesia pada peta, jalur yang melewatinya digambarkan dengan garis merah. Ini artinya Arlindo bertindak sebagai penyalur utama air permukaan yang hangat dari Samudra Pasifik Barat menuju Samudra Hindia. Garis merah ini mengalirkan panas matahari dari daerah tropis atau ekuator menuju ke daerah kutub yang dingin, sehingga membantu menghangatkan suhu bumi agar tidak terlalu ekstrim. Kemudian garis biru atau arus laut dalam yang dingin menggambarkan arus laut dalam atau deep ocean currents yang mengalir ribuan meter di bawah permukaan air. Air ini memiliki suhu yang sangat dingin dan salinitas yang tinggi, menjadikan sangat berat dan padat sehingga tenggelam ke dasar samudra. Teman-teman dapat melihat wilayah kutub utara atau Atlantik Utara dan kutub selatan atau Antartika pada peta tersebut, di mana garis merah berubah menjadi garis biru. Di sana, permukaan air yang tadinya hangat berubah menjadi dingin akibat suhu kutub dan membentuk es. Saat es terbentuk, garamnya tertinggal di air laut, membuat air di sekitarnya menjadi sangat asin dan dingin. Air yang berat ini kemudian tenggelam ke dasar laut dan mengalir kembali ke arah ekuator dengan sebagai garis biru. Ya teman-teman, itu sekian dari poin pertama yang saya akan bahas dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya di poin yang kedua sampai pada poin yang terakhir. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu jalur lintas Arlindo. Arlindo membawa massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia melalui dua jalur utama, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat berasal dari Pasifik Utara dan melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores hingga keluar melalui Selat Lombok menuju Samudra Hindia. Sedangkan jalur timur berasal dari Pasifik Selatan dan melewati Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, kemudian keluar melalui pintasan timur menuju Samudra Hindia. Perbedaan jalur ini menyebabkan massa air yang masuk ke perairan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan daerah asalnya. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu karakteristik massa air Arlindo. Massa air yang dibawa oleh Arlindo memiliki karakteristik fisik yang berbeda pada masing-masing jalur. Pada jalur barat ditemukan massa air North Pacific Subtropical Water atau NPSW. Massa air ini berasal dari Pasifik Utara dan memiliki ciri utama berupa salinitas maksimum pada lapisan termoklin. Sementara itu, pada jalur timur ditemukan South Pacific Subtropical Water atau SPSW yang berasal dari Pasifik Selatan. Massa air ini juga memiliki salinitas maksimum pada lapisan termoklin dengan kisaran salinitas sekitar 24 hingga 25 kg per meter kubik. Keberadaan NPSW dan SPSW menunjukkan bahwa Arlindo membawa massa air dari dua sumber utama yang berbeda, yaitu Pasifik Utara dan Pasifik Selatan.
Baik, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu dampak Arlindo terhadap dinamika masa air di Indonesia. Selama bergerak melalui perairan Indonesia, masa air yang di bawah Arlindo mengalami berbagai perubahan karakteristik. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah penurunan salinitas. Masa air yang memiliki salinitas lebih dari 35,5 PSU di Samudra Pasifik mengalami penurunan salinitas ketika mencapai Halmahera, Laut Banda hingga Pintas Timur. Perubahan ini terjadi akibat proses pencampuran vertikal yang kuat di perairan Indonesia. Laut Banda memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencampuran tersebut. Wilayah ini menjadi tempat bertemunya berbagai masa air sehingga sering disebut sebagai mixing master atau pusat pencampuran masa air. Selain itu, di Laut Banda juga terlihat adanya indikasi upwelling yang ditandai oleh kenaikan garis isohalin. Upwelling merupakan proses naiknya masa air dari lapisan yang lebih dalam menuju permukaan. Di wilayah Pintas Timur, karakteristik masa air juga dipengaruhi oleh masuknya masa air dari Samudra Hindia. Akibatnya terjadi pencampuran antara masa air yang berasal dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga karakteristik masa air di wilayah Indonesia menjadi semakin beragam. Berdasarkan uraian materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, meliputi pengertian, jalur aliran, karakteristik masa air, serta dampak Arlindo terhadap dinamika perairan, maka dapat disimpulkan bahwa arus lintas Indonesia atau Arlindo merupakan arus laut yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Arlindo mengalir melalui jalur barat dan jalur timur dengan membawa masa air dari Pasifik Utara dan Pasifik Selatan. Masa air tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian mengalami perubahan akibat proses percampuran yang terjadi di perairan. Oleh karena itu, Arlindo memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik dan dinamika masa air di wilayah Indonesia, terutama melalui perubahan salinitas, percampuran masa air, dan proses upwelling yang terjadi di beberapa perairan Indonesia.